Ini yang itu masih dan itu di share dipublikasi di akun X-nya Pemkab, ada juga di akun relawan, ada juga dalam akun resminya. Nah, sebenarnya teman-teman bawah itu juga bisa mulai memproses itu kan gitu. Jadi kami juga akan berperan aktif, tapi kami mau juga Bawaslu juga untuk berperan aktif juga. Jadi kita sama-sama kan gitu. Jadi pertanggal 27 Juli 2024 Pemkab Sidoarjo itu selalu mempublish Eko Sapo dengan etik. Bupati kita siapa? Ya Bu Etik. Wakil ketua Bupati kita siapa? Pak Gus. Terus kenapa Ayo Ayo? Ya, nah itu kan kita bisa lihat mensreanya, niatnya apa? Kan begitu. Aku seriusnya, faktanya bahwa Eko Saputra adalah calon wakil bupati kita yang berpegang saat ini. Tapi kami merasa ini harus, karena kita semua punya anak-anak. Kita semua punya anak-anak generasi penerus yang mungkin nanti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan menggantikan kita duduk di sini, Pak. Bertukar pikiran seperti ini, berkomunikasi tentang demokrasi yang dulu dicita-citakan oleh para pejuang dan para pemikir serta pendiri negara ini. Faktanya, demokrasi di negara ini pada hari ini terdegradasi. Dan itulah mengapa kami tidak mau berleha-leha di rumah. Kami datang ke sini, tidak ada yang membiayai, tidak ada yang menyuruh. Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Mas Dwi, Mas Aziz, Mas Supri, dan juga yang saya hormati juga rekan-rekan dari Elmaso yang mungkin saya belum kenal semuanya, yang saya kenal baru Mas Iwan ya, kita sering komunikasi juga. Mohon maaf. Pertama-tama marilah kita menjalankan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sempat dan nikmat sehat untuk hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan elemen masyarakat Sidoarjo ya, terima kasih dulu yang sudah mengirimkan surat untuk beraudiensi dengan kami, dan kami mohon maaf mungkin baru beberapa hari yang lalu kami menjawab surat itu, bukan berarti kami memberikan tidak, tapi memang kondisi kami di Bawaslu yang lagi banyak sekali kegiatan Pak. Iya, bahkan kemarin itu saya sudah ngomong sama Mas Iwan itu, maaf Mas, nanti mungkin surat menyusul lah seperti itu, tapi sudah saya sampaikan secara BWA kemarin juga. Kemudian juga pada pagi hari ini kami dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih juga terhadap kehadiran rekan-rekan Mas, dan mohon maaf jika ternyata dalam kami menerima rekan-rekan dari yang masuk itu mungkin kurang berkenan dan sebagainya, tetapi itu bukan kesengajaan kami, tapi yang pasti bahwa kami mengucapkan banyak terima kasih, dan juga kami ingin mengetahui apa yang ingin diaudiensikan oleh rekan-rekan dari yang masuk, sehingga nanti akan menjadi salah satu perkembangan kami dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan di Sidoarjo. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya maaf. Bila itu berita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Rano sebagai Ketua Bawaslu dan rekan-rekan dari Bawaslu serta rekan-rekan dari Forkompinda. Terima kasih telah memberi kesempatan pada pagi hari ini terkait dengan permohonan audiensi kami dari elemen masyarakat Sidoarjo. Langsung saja nih Mas, jadi kita santai karena kita audiensi kan. Merokok itu juga boleh. Oke, siap. Ya, saya sambil merokok ya, kalau saya tidak menghormati ya. Oke, siap. Jadi
ini baru ada yang jadi poinnya kita di sini adalah satu, sebagai masyarakat dan warga negara yang kebetulan hari ini kita di Kabupaten Sukoharjo mengadakan hajatan pilkada. Kami sebagai masyarakat merasa peduli terkait dengan pelaksanaan dari pilkada serentak yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini. Jadi kita ketahui bersama bahwa pilkada tahun ini yang hanya ada satu paslon calon tunggal, ada rival. Itu kita hanya mencoba untuk membuat pesta demokrasi hari ini seperti keinginan kita bersama, seperti sesuai dengan apa yang diamanahkan dengan undang-undang, yaitu biar terlaksana secara jujur, langsung umum, jujur, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, berkepastian hukum, dan edukatif. Jadi dalam hal ini sedikit saya bacakan terkait asas, prinsip, dan tujuan bahwa di pasal 2 pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas rahasia, jujur, dan adil. Di pasal 3 dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas bagaimana dimaksud. Selanjutnya, pasal dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Ini yang menjadi dasar atau ini yang menjadi kenapa kami sebagai masyarakat mempunyai tanggung jawab moral terkait proses dalam hajatan pilkada ini. Jadi kami sedikit mau mempertanyakan terkait dengan kepastian hukum dari proses pilkada yang berlangsung hari ini. Sesuai dengan yang kami ketahui terkait surat edaran Menteri Dalam Negeri bernomor 100.2.1.3 /1575/SJ sifat penting perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian. Yang ingin kami pertanyakan adalah, ya kita hanya diskusi ya. Yang ingin kami pertanyakan adalah bahwa dalam ketentuan pasal 71 yang disebutkan dalam surat ini itu tentang perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Ini disebutkan bahwa di dalam ayat 2, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Ya, ini yang membuat kami sedikit ingin bertanya atau karena ini menyangkut asas kepastian hukum yang tertera di prinsip asas dan tujuan dari pemilu. Jadi yang kami tanyakan, yang pertama itu, apakah
sudah ada atau sudah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Mungkin itu dulu yang kita bahas juga. Jadi itu dulu yang kita bahas, nanti kita akan continue berkelanjutan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Iwan sudah masuk terkait dengan apa yang sudah disampaikan, dan ini kami sangat berterima kasih sekali bahwa ini merupakan cermin kepedulian dari teman-teman yang masuk dalam menjaga agar pemilu atau pilkada ini bisa berlangsung dengan sesuai dengan asas-asas seperti itu. Terkait dengan pasal 71 ayat 2, memang di sini adalah gubernur atau wakil gubernur dan sebagainya bla itu memang sebelum tanggal penetapan sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat izin dari menteri. Nah ini mungkin kami tidak begitu paham terkait dengan apa yang ingin disampaikan di sini, karena memang sampai sekarang informasi terkait dengan mutasi belum masuk pada kami Pak. Gitu. Jadi kami tidak mengetahui terkait dengan itu. Tetapi jika ada informasi terkait dengan itu ini, maka kami bisa untuk mempertanyakan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Kami memang jujur tidak ada informasi mengenai itu Pak. Itu kan. Jadi memang terkait dengan mutasi atau ini sampai sekarang informasi yang kami dapat itu sudah ada memang pada waktu bulan Maret di tanggal-tanggal awal itu aja. Dimana di situ penetapan PLT dan sebagainya itu termasuk juga satwa itu tanggal berapa itu di awal-awal Maret lah itu ada. Dan itu kalau kita tarik mundur ke penetapan itu tanggal 23 September masih memenuhi kan seperti itu. Tetapi untuk yang di luar itu kami memang belum mendapat informasi terkait dengan hal tersebut. Tapi yang pasti bahwa kami di Bawaslu itu sudah mengirim surat kepada Bupati Sidoarjo terkait dengan himbauan terkait dengan pelaksanaan dari pasal 71 ini. Itu dari awal-awal dulu sudah kami kirim. Jadi di awal kalau nggak salah di bulan Februari atau apa saya lupa suratnya. Tapi saya pastikan bahwa kami sudah berkirim surat kepada Bupati terkait dengan ini. Maka Mas gimana? Jadi pihak Bawaslu belum sampai hari ini belum ini ya Mas mendapat surat ya, atau persetujuan tertulis dari Menteri itu ya? Belum. Jadi kami belum mendapat itu. Terutama ini kalau kita melihat dari unsur pasal ini kan jika pergantian dilakukan dalam masa 6 bulan itu kan. Kalau di luar itu kan tidak membutuhkan itu, gitu kan. Tapi di dalam itu memang harus dengan persetujuan menteri seperti yang tertuang dalam pasal ini yang seperti itu. Jadi berdasarkan lampiran peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tersebut ya kan menyebutkan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tanggal 22 September, ya. Nah, penetapan. Jadi sehingga 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret berarti. Kalau ada proses penggantian atau mutasi, berarti itu selama 6 bulan ini berarti kan ya, mungkin itu bisa dikatakan melanggar kan. Ya, kalau misalnya kita melihat itu, tapi kan kita belum mengetahui secara pasti ya Mas Iwan terkait dengan hal itu ya. Jadi kami tidak bisa mengatakan itu melanggar dan tidak ya, seperti itu, karena potensinya itu. Makanya di sini kami berharap bahwa teman-teman mempunyai terkait dengan surat tersebut gitu ya. Misalnya memang ada itu. Jadi kami bisa untuk memberi bahan masukan kami yang seperti itu Mas Iwan. Jadi kenapa ini kami pertanyakan ya, Mas? Karena yang kami dapati itu di media kan di media mainstream itu telah terjadi pergantian mutasi kan gitu. Kalau nggak salah itu di
Jadi kami sudah inventarisir semuanya. Jadi di Media Radar Solo pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 jam 15.54 jam 17.54 ini diterbitkan berita bahwa saya bacakan beritanya, seleksi secara terbuka dan kompetitif pengisian jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sukoharjo mulai mengerucut dari 5 daftar seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini. 3 diantaranya lolos administrasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Sukoharjo. Bu Sumini menjelaskan hanya 3 pelamar yang lolos seleksi administrasi. Hasil tersebut sesuai verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan lamaran, termasuk penilaian seleksi administrasi. Dari 3 pendaftar yang lolos, 2 diantaranya berstatus sebagai camat Muter dan camat Sukoharjo. Sedangkan seorang peserta lainnya adalah Kepala Bagian Umum Setda Sukoharjo dengan nama Budi Santoso. Berdasarkan pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran, jumlah yang diterima panitia seleksi secara online pada 5 berkas semuanya dikirim melalui email, kata Bu Sumini pada Senin 10 Juni. Nah, hari ini ketiganya diagendakan akan mengikuti seleksi uji kompetensi melalui sistem assessment center di Universitas 11 Maret. Uji kompetensi digelar selama 2 hari, Senin dan Selasa, tanggal 11 dan 12. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan berikutnya. Namun sebelum uji kompetensi, ketiga peserta wajib melalui tahapan penyusunan gagasan atau makalah. Tahapan ini digelar di ruang BKPSDM Sukoharjo. Ini isi dari yang kami terima dari Radar Solo yang kami inventarisir. Jadi ada proses seleksi itu di Juni, 10 Juni. Nah, jadi ini kan masih masuk. Izin menambahkan. Jadi kalau di berita BKSDM Sukoharjo Kabupaten, Pak Budi Santoso SEMM itu dilantik, dipublish di September tanggal 6. Justru malah sudah dilantik. Sudah dilantik tanggal 6 September. Terus kemudian di BKSDM, BKPSDM Sukoharjo Kabupaten, dan beliau mengatakan bahwa hanya dalam sambutan pengarahnya beliau Ibu Hajayati Suryani SEMM menyampaikan bahwa pengangkatan ke dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama sudah sesuai dengan ketentuan undang-undangan karena sesuai dengan undang-undangan karena hasil seleksi mendapatkan rekomendasi Ketua Komisi Kapolres dan izin pelantikan dari Menteri. Tapi Pak, yang jadi masalah adalah kalau di kasus kabupaten yang lain, di daerah yang lain, surat edarannya, nomornya itu dipublikasikan. Karena nomornya tidak dipublikasikan, kita juga sebagai elemen masyarakat juga patut mempertanyakan nomornya berapa. Begitu. Ya. Terima kasih Mas Indro. Nah, artinya kan di sini kan dari yang disampaikan Mas Indro tadi, Mas Erwin, Erwin ya, Mas Erwin bahwa ada keterangan dari Bu Sumini ya, seperti itu dari BKSDM itu kan. Nah ini saya kira gini ya, terkait dengan hal ini tetap kami akan berkirim surat terkait kepada itu, tetapi juga bahwa saya harap karena ini terkait dengan BKSDM seperti disampaikan Mas Erwin tadi, tentu saja juga Elmasa juga punya hak
untuk meminta keterangan di BKSDM gitu kan, BKSDM itu kan. Artinya bahwa kita sama-sama kan seperti itu. Tidak hanya kalau kami kan kami tidak punya info apapun dari Fordowa ya Pak gitu kan. Karena itu semua kan di BKSDM. Bahkan kalaupun nanti ternyata kami berkirim surat tidak mendapat jawaban, itu memenang mereka juga gitu kan seperti itu. Tapi saya mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan dari teman-teman yang masuk ini. Artinya ini merupakan informasi yang menurut saya itu sangat penting ya. Jadi kami bisa untuk segera membuat suatu bahan pertimbangan pada kami. Tetapi kami juga memberi masukan pada teman-teman yang masuk untuk juga mempertanyakan hal ini kepada BKSDM, BKSDM ya, BKPSDM. Nah itu. Jadi di sini dengan audiensi ini menjadi informasi awal buat kami, ini menjadi informasi awal buat kami karena dalam konteks kami itu dalam proses suatu dugaan, nah, kami mengenai suatu dugaan, maka kami tentu saja ini sebagai informasi awal kami. Tetapi jika memang teman-teman dari Elmaso itu punya bukti yang cukup kuat untuk mengajukan, maka kami harap teman-teman dari Elmaso bisa melaporkan kepada kami dan seperti itu. Jadi kita saya berterima kasih sekali kepada teman-teman Elmaso ya terkait dengan informasi ini karena memang kemarin itu sampai sekarang kami belum dapat informasi terkait itu. Mungkin tertutup atau bagaimana atau mungkin itu bahwa itu menjadi wewenang dari pihak pemerintah kabupaten dan sebagainya. Sekali lagi ini audiensi ini kami terima dengan baik dan juga ini kami bawa di ini Mas ya, Mas Iwan dan pertimbangan kami. Tapi yang pasti bahwa kalau memang teman-teman dari Elmaso punya bukti yang cukup kuat dan bukti itu silakan melapor kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Tetapi juga kami sarankan juga teman-teman untuk beraudiensi dengan BKPSDM gitu. Sekarang saya bukan pemerintah. Ada ini, sekarang kan banyak berubah di data ini gitu. Ya saya kira itu masih bagi saya coba sebanyak terima kasih terkait dengan ini informasi yang sangat bagus buat kami. Iya kan Mas? Jadi kenapa kami ke Bawaslu? Karena kami berpikir bahwa mekanisme itu sudah mereka lalui kan gitu kan. Calon sudah melalui proses tahapan demi tahapan sesuai dengan regulasi itu pikiran kami kan gitu. Makanya ketika kita beraudiensi hari ini dan dari teman-teman Bawaslu itu ternyata ini sudah berkirim surat dan belum ada jawaban terkait itu, makanya akan kami tindak lanjuti. Kami akan memastikan kami audiensi dengan Sekda dan dengan BKPSDM bahwa karena ini krusial Mas. Jadi kalau ini proses tidak dilalui secara benar itu jelas melanggar undang-undang dan itu sanksinya jelas kan gitu kan. Ada pidananya di situ, bukan hanya penggagalan calon ya diskualifikasi calon, tapi di situ ada unsur pidananya di pasal 190 kan. Nah itu makanya kami juga sangat berterima kasih dengan teman-teman Bawaslu mau menerima kami dan tujuan kita adalah satu. Ketika proses pilkada ini dilakukan secara baik, benar, proporsional sesuai dengan regulasi, pasti akan memunculkan satu pemimpin kepala daerah yang benar-benar amanah, benar-benar itu tidak ya tempati belajar. Poinnya adalah kami ingin ketika meraih kekuasaan itu ya secara fair, secara dilandasi dengan dasar hukum yang ada gitu. Sebenarnya kami banyak sekali masukan terkait pelanggaran, ada camat yang itu ada dan kami inventaris sekali ini. Ada camat yang ikut kampanye banyak sekali. Cuma kami butuh untuk mendalami itu dan kami akan lakukan inventarisir itu. Kami akan menggerakkan semua teman-teman yang peduli dengan proses ini untuk segera bisa ditindaklanjuti. Poinnya adalah kami sangat berterima kasih kepada teman-teman di Bawaslu bisa menerima kami untuk bisa mewujudkan check and balance dalam proses ini. Untuk mungkin sebenarnya banyak pertanyaan Mas kan gitu kan, karena dalam proses panitia seleksi yang dilakukan BKPSDM atau dalam Sekda itu dasar hukumnya
bahwa ada dasar hukum yang dimanipulasi. Kami sudah cek secara valid, bahkan kami kemarin saya ke JDIH saya mempertanyakan karena ada dasar hukum pansel melaksanakan itu kan. Nah, yang saya garis bawahi di dasar hukum yang terakhir keputusan Bupati di nomor 100 terus 2024. Setelah kami cross check, ternyata isi dan dasar hukum yang diterapkan di sini itu tidak sinkron gitu. Ini kan kemajuan. Saya berpikir, kan pada tingkat catat hukum nanti kesepakatan yang dilantik itu berarti kan catat hukum kan itu. Dan itu karena proses ini ada di waktu pilkada itu kan juga bisa menggagalkan dari calon kan itu. Ya, ini kan kami inventarisir. Dan mungkin kami nanti akan melakukan upaya hukum ke depannya. Yang jelas kami tidak akan melanjutkan diskusi ini ya Mas, karena teman-teman Bawaslu kan sudah berkirim surat tapi belum ada jawaban gitu. Ya, mungkin sebagai koreksi masih banyak. Kami berkirim surat terkait dengan himbauan agar bupati di zaman itu. Tetapi kasus ini karena memang kami tidak mengetahui, jadi kami belum surat. Tapi berdasarkan informasi tadi, kami akan berkirim surat. Oh iya, siap. Seperti itu masih mungkin koreksinya seperti itu. Jadi pihak Bawaslu berkirim surat, kami juga akan melakukan audiensi dengan yang terkait Sekda maupun KPSDM tadi. Nah, mungkin sedikit tambahan dari Mas Andika terkait dengan pasal 3-nya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bulan, Bapak-bapak, tadi sedikit terlambat karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dulu. Dan beliau menyambung kaitannya dengan unek-unek kami sebagai masyarakat, sebagai warga yang peduli dengan proses pilkada yang baik dan benar. Di sini makanya kami menghadap kepada bapak-bapak selaku Bawaslu dan di sini di pasal 71 itu tadi sudah ada beberapa yang dipertanyakan oleh kawan kami Mas Iwan. Nah ini ada satu lagi bapak-bapak. Jadi di pasal 71 ayat 3 saya bacakan. Gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Dari pasal 71 ayat 3 ini kan ada aturan bahwa dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan. Nah ini yang karena di Sukoharjo ini paslonnya hanya satu, otomatis kan tidak ada yang dirugikan kan gitu. Pastinya kan arahnya pasti menguntungkan kan gitu. Nah, yang kita pertanyakan Bapak Ibu di media sosial resminya Pemkab Sukoharjo, akun X ya, akun X, terus ada beberapa juga di akunnya @hajah_Suryani. Ini entah akun resminya atau akun yang dibuat relawan, kami juga tidak begitu paham. Tapi yang jelas di sini banyak sekali yang kami cetak. Di sini banyak sekali dari pemerintah, khususnya bupati, itu memberikan penyaluran bantuan sosial dan yang lain sebagainya. Yang tentunya dalam hal ini kami duga ini melanggar pasal 71 ayat 3 tentang ini tadi. Jadi dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah ini kami mohon tanggapan dari bapak-bapak Bawaslu, mungkin bagaimana
agar kedepannya lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Andika ya. Itu memang sesuatu yang menarik di sini ya. Jadi bagi kami di Bawaslu tetap kami secara normatif ya Mas ya. Artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau memang ternyata bapak-bapak semua yang hadir di sini memang mempunyai cukup bukti dan kuat, silakan melapor kepada kami. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa yang mempunyai legal standing terkait dengan misalnya pengaduan sengketa dan sebagainya itu adalah pemantau, dan kami sarankan kepada bapak-bapak semua mungkin bisa mendaftar sebagai pemantau ke KPU Pak. Itu malah lebih punya legal standing yang baik itu, sehingga nanti pada waktu ada perselisihan di Mahkamah Konstitusi itu pemantau itu mempunyai legal standing. Saya kira memang masukan kami hanya seperti itu. Terkait dengan hal program dan sebagainya, kami berharap bahwa ada bukti-bukti itu, karena jujur saja ya Pak ya, kami itu sumber daya kami sangat terbatas sekali itu. Kami tidak bisa terus-menerus untuk memantau semuanya. Dan ini memang kami harapkan partisipasi dari bapak-bapak semua terkait hal ini. Itu mungkin ada tambahan. Terima kasih. Saran dari Bapak nanti tetap kami pertimbangkan. Tetapi dalam pemilu kepala daerah ini masyarakat kan juga mempunyai peran, walaupun tidak secara langsung sebagai pemantau kan begitu. Karena pesta ini kan pesta kami juga. Kami sebagai masyarakat yang berharap untuk mendapatkan pemimpin yang dipilih secara baik dan benar menurut undang-undang. Nah, di sini ada ketentuan yang lain, Bapak. Jadi di pasal 71 yang tadi saya bacakan adalah ayat 3, yang selanjutnya adalah pasal 4. Ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 berlaku juga untuk pejabat gubernur atau pejabat bupati garis miring wali kota. Pada ayat 5 dijelaskan dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku tahanan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Nah, di sini ya kami ingin perjelas lagi bahwa di sini kan ada sanksi. Sanksi ini berupa pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten. Yang kami lakukan di sini adalah menghadap kepada Bapak Bawaslu selaku pemantau pemilu dan juga salah satu penyelenggara pemilu bersama KPU. Nah, kami ingin sebenarnya untuk mendapatkan pertimbangan dari Bawaslu Sukoharjo sebelum kami nanti juga seandainya memang karena waktu pemilu ini kan singkat ya, kami juga mungkin akan melakukan langkah seperti komunikasi dengan KPU provinsi dan lain sebagainya. Tetapi yang kami tempuh ini adalah menurut kami yang paling baik dulu, bahwa kami menghadap ke Bawaslu Sukoharjo untuk mengaudiensi permasalahan ini, karena kan ini sudah jelas Bapak Ibu. Jadi ada beberapa program yang diekspos oleh Bupati melalui akun resmi Pemkab Sukoharjo dan akun pribadi dan akun relawan. Nah, ini jelas di sini banyak sekali sudah kami print dan dari tanggal dan lain sebagainya, ini sepertinya sudah jelas. Makanya dari itu sebelum kami membuat laporan resmi, kami ingin bertanya dulu kepada Bawaslu Sukoharjo bagaimana sikapnya tentang fakta yang seperti ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Andika. Tentu saja kami dari Bawaslu Sukoharjo seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa kami cenderung pada yang namanya itu normatif ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau memang ada bukti-bukti kuat dan sebagainya, dan di situ seperti tadi disampaikan bahwa program dan sebagainya, yang mempunyai potensi untuk diskualifikasi itu harus bersikap atau bersifat TSM, terstruktur, sistematik dan masif kan itu.
Dan itu untuk pelanggaran administrasi itu, maka yang akan dilakukan adalah tentu saja kami akan yang memiliki kewenangan kepada kami terkait adalah memberi rekomendasi kepada KPU, kewenangan kami sampai di situ. Tetapi terkait dengan pembatalan dan sebagainya, yaitu tadi pembuktian terkait dengan KSM-nya itu harus benar-benar bisa terbukti, begitu Mas Andika. Mungkin ada dari Mas Eko mau menambah? Ya, terima kasih Pak Pembangunan Masih yang berhormat Pak Gagat, terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Ketua, memang secara normatif informasi-informasi ini menjadi catatan buat kita, jadi masukan, dan kalau juga bantuannya itu untuk berperan aktif. Artinya kalau memang tadi disampaikan Pak Ketua ada apa ya, ada informasi ini adalah bukti yang kuat, seperti apakah itu tertulis, apakah itu video, apakah itu nanti saksi dan sebagainya, tolong bisa dikirimkan kepada kami. Dalam hal ini adalah sesuai dengan laporan, karena di laporan ini harus sesuai dengan syarat formil material juga. Nah, formil material seperti apa? Nanti Mas Budi juga akan menjelaskan. Dalam hal ini nanti alat bukti atau barang bukti, karena barang bukti ada dua saksi, ada barang bukti yang menguatkan, gitu ya. Jangan sampai nanti seperti SK itu kita juga membutuhkan. Tentunya kita juga punya kewenangan, juga ada penelusuran, kita juga nanti juga akan ada kajian hukum dan sebagainya, dan itu membutuhkan bukti-bukti yang menguatkan untuk kami bisa melakukan kajian seperti itu. Jadi saya mohon dengan sangat kepada kawan-kawan yang masuk untuk ini bukti-bukti yang menguatkan kita, gitu. Jadi jangan sampai nanti informasinya hanya berdasarkan medsos saja, tapi ini ada kok buktinya. Kemudian kalau memang ada link-link yang seperti web, informasi-informasi media sosial, bisa juga itu bisa dilampirkan sebagai bukti tambahan, silahkan. Dan itu kami butuhkan sebagai alat kajian kita, sehingga kita nanti seperti Pak Ketua sampaikan, nanti kita akan ada rekomendasi. Ya. Kita akan kita kajian, kalau memang butuh alat bukti, kita administrasi, langkah administrasi kita akan rekomendasi kepada KPU. Maka kewenangan nanti di KPU seperti itu. Itu Pak Ketua aja. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Mas Supri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin yang saya sampaikan itu terkait tadi bansos Pak ya. Yang perlu kita cermati adalah apakah itu terkait bansos terkait El Nino kemarin atau terkait PKH itu kan dari pemerintah pusat, yaitu apakah terkait itu atau tidak. Kemudian selanjutnya terkait syarat laporan. Syarat laporan itu ada 3 sebagai pelapor, yaitu warga negara yang mempunyai hak pilih dan ber-KTP di Sidoarjo. Kedua, peserta pemilihan. Yang ketiga, pemantau pemilihan yang terdaftar di KPU. Itu adalah syarat sebagai pelapor. Kemudian syarat materinya berupa selanjutnya adalah bukti-bukti tadi dan kronologis peristiwanya. Dan itulah yang kadang perlu disampaikan ke masyarakat. Nanti ketika laporan apakah memenuhi syarat formil dan material apa tidak, nanti supaya menghindari bahwa Bawaslu dianggap tidak melaksanakan tugasnya. Dan hal-hal hukum acara seperti itulah yang mungkin perlu diketahui kita semua, supaya tidak ada hal-hal yang dianggap tidak tepat oleh masyarakat. Saya kira itu dulu. Terima kasih Pak Ketua. Saya tanggapi terkait bantuan tadi, bantuan yang jenengan maksud itu bantuan bansos itu dari pemerintah pusat kan gitu kan. Tapi dalam hal ini yang kita inventarisir itu bantuan bukan hanya bansos saja. Jadi bantuan terkait
kematian, terus bantuan terkait Al-Sintan, bantuan terkait kelompok penerima hibah dan banyak lagi, dan ini diberikan di waktu yang mendekati dan itu masuk sesuai dengan ya. Ini yang itu masih dan itu di-share dipublikasi di akun X-nya Pemkab, ada juga di akun relawan, ada juga ada akun resminya. Nah, sebenarnya teman-teman Bawaslu juga bisa mulai memproses itu kan gitu. Jadi kami juga akan berperan aktif, tapi kami mohon juga Bawaslu juga untuk berperan aktif juga. Jadi kita sama-sama kan gitu. Dalam hal kami juga nanti ketika terkait surat Menteri Dalam Negeri itu juga mohon Bawaslu juga melaksanakan sesuai kapasitasnya. Kami sebagai masyarakat juga, jadi kita sama-sama bekerja kan gitu kan. Mohon jangan kami saja yang bekerja kan gitu, tapi karena ini untuk kepentingan kita bersama kan gitu kan, untuk mencari seorang pemimpin yang baik kan gitu. Terima kasih Pak. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan dari rekan Masuk ini, maka kami sangat berterima kasih sekali. Artinya bahwa kami seperti saya sampaikan tadi bahwa kami akan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan ini, dan yang pasti informasi lainnya tadi itu juga menjadi masukan buat kami. Jadi kita sama-sama nanti berjalan gitu kan. Mungkin dari pihak Masuk mungkin lebih lebih fleksibel dalam mengawal kasus ini, tetapi kami berharap juga bahwa memang kalau rekan-rekan yang Masuk mempunyai bukti yang kuat dan sebagainya, itu silakan melapor pada kami itu satu. Kemudian terkait dengan mutasi jabatan dan sebagainya, yaitu tadi seperti saya sampaikan di awal tadi kan, ya kita sama-sama nanti dikirim surat dan nanti kita akan mengawal itu kan seperti itu. Maka dia masih lagi. Ya Pak, jadi terima kasih. Mengenai ini untuk masukan Bawaslu data kalau T3 menguntungkan pasangan tertentu atau kelompok tertentu. Jadi kalau ditelisik riwayatnya, dan kalau kita mau mengidentifikasi seseorang itu melakukan kesalahan, ada dua hal, Agustinus dan Sehat. Agustinus itu faktanya bahwa sekarang itu adalah Eko Purnomo dan wakil calon bupati, betul kan? Nah, mensrea kita perlu lihat lagi niatnya dari mana, kronologisnya dari mana kan begitu. Jadi kalau kita cari datanya secara cari ditanya pada kira-kira 17 Mei berita yang kita bisa temukan itu ya 11 Mei 2024 di Kampung Berdingin, Banmati itu masyarakat gas atau apa itu mendeklarasikan atau untuk menyarankan Eko Purnomo untuk masuk menjadi calon bupati atau calon wakil bupati. Itu 11 Mei, Pak. 11 Mei. Terus kemudian penyerahan rekomendasi Gerindra, Partai Gerindra di Semarang itu terjadi pada tanggal 16 Juli 2024. Oke, 2024, 16 Juli 2024. Itu sudah fix, Etik dan Eko, pasangannya sudah fix. Gitu. Nah, kemudian hal yang menguntungkan, poin yang menguntungkan calon tertentu, kita bisa lihat dari Pemkab Sukoharjo, Instagram officialnya Pemkab Sukoharjo. Kita bisa lihat dari mulai postingan Juni 2027, Juni tanggal 27 2024. Mulai dari pertanggal Juni 2024 tanggal 27 itu Pemkab Sukoharjo sudah mulai memposting Eko Purnomo, yang dimana kedudukannya adalah wakil ketua DPRD. Kemudian Eko Purnomo menjadi wakil ketua itu kira-kira antara Agustusan. Jadi apa urgensinya Eko Purnomo ada di publikasi Pemkab Sukoharjo? Dan itu kita bisa tarik lagi dari Juni 2007, Juni tanggal 27 ke belakang ke
sebelum-sebelumnya, mungkin ini bisa dikatakan di setiap kegiatan Pemkab, di setiap kegiatan bupati itu pasti ada backdrop sebelah kanan bupatinya, sebelah kiri wakil bupatinya. Itu mungkin secara teknis, mungkin kadang-kadang bisa jatuh sulit atau lupa harus segala macam. Tapi kita bisa lihat mensreanya, niatnya itu seperti apa. Jadi Juni 2027, tanggal 27 itu secara masif Eko Sabto Purnomo itu selalu hadir dalam acara Pemkab Sidoarjo. Dalam acara kita bisa lihat di sosial media, karena kita hidup di sosial media dan Pemkab menggunakan itu, jadi kita akan lebih mudah mengawasi itu. Kan gitu. Jadi pertanggal 27 Juli 2024 Pemkab Sidoarjo itu selalu mempublish Eko Sabto dengan etik. Bupati kita siapa? Ya Bu Etik. Wakil ketua bupati kita siapa? Bagus. Terus kenapa Ayo Bayo? Ya, nah itu kan kita bisa lihat mensreanya, niatnya apa? Kan begitu. Atau seriusnya faktanya bahwa Eko Sabto Purnomo adalah calon wakil bupati kita yang terpilih saat ini. Nah, kita datanya ada, bisa kita lihat dan kita bisa lihat kronologisnya. Jadi dari 11 Mei Eko Sabto Purnomo ini diajukan dengan masyarakat biasa di Banyuwangi untuk maju calon bupati, ya. Terus kemudian mereka bergabung pada bulan Juli dengan diserahkannya rekomendasi partai yang ada di Semarang. Jadi sudah ada. Terus kemudian setelah Juli, kemudian itu kalau menurut Juni, malah Juninya, ya, Juli kan betul. Juli sudah Agustus. Juli Agustus. Jadi Julinya Eko Sabto Purnomo itu muncul pertama kali di sosial medianya Pemkab Sidoarjo Official. Itu 11 Julinya rekomendasi Partai Gerindra keluar Partai di Semarang. Dan kemudian kita bisa lihat selanjutnya ketiadaan wakil bupati kita di sosial media itu atau ya otomatis kalau yang dipublikasikan di Pemkab Sidoarjo itu kan kegiatan pemerintah. Nah kalau tidak ada wakilnya, berarti kan beliau juga absen di lapangan, kan begitu. Logikanya kan begitu. Nah kemudian ada Eko Sabto dan sampai titik saat ini. Nah itu saya kira kronologisnya cukup untuk melihat mensreanya, niatnya apa untuk ditanyakan. Gitu. Ya, terima kasih. Mohon izin, saya Tri Sugiono. Saya dulu besar di Waringin-Rejo, Mas Iwan. Ya. Tapi di pinggir jalan jalan Sidoarjo sebelah Tani enggak, saya tidak masuk ke saya sebelah Tani Mandadung menyanyi Pak Widoyo. Itu saya besar di situ. Makanya kemarin saya tanya Mas Iwan itu dari mana, ternyata dari daerah Waringin-Rejo. Jadi sebelah Mas Lapang itu, betul rokok kan. Oli dulu sekarang jadi bengkel cat mobil atau apa itu gitu. Nah, dia memang terkait rekam jejak setelah beradanya media sosial itu sangat luar biasa sekali dan banyak lembaga-lembaga yang seperti Mavindo juga terkait dengan kampanye anti hoax dan dari pihak penegak hukum dimanapun juga sudah melakukan patroli terkait dengan cyber juga. Dan yang sangat luar biasa per hari ini, jadi gini kejadiannya itu sebenarnya Bawaslu itu tidak kurang-kurangnya melakukan segala bentuk upaya pencegahan, baik dengan surat, baik dengan poster, dengan flyer, dan di media sosial kita juga. Dan ditambah lagi di pertemuan-pertemuan non formal ataupun formal kita juga sampaikan terkait unsur citra diri atau terkaitannya dengan netralitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Itu banyak sekali dan sudah kita lakukan juga. Memang di beberapa kejadian pilkada yang sangat kadang menjadi poin dan menjadi perhatian semua adalah terkait dengan netralitas ASN. Nah, dan dari beberapa
himbauan rekam jejak yang sudah kita sampaikan kepada Pemda. Kalau dengan cek per hari ini webnya Pemda itu nggak tahu kenapa ditutup, diblok atau apa, nggak bisa dibuka. Suspended Ya, itu. per malam ini. Ya, itu. Jadi Belum bayar. Sama biskuit. jadi kondisinya seperti itu. Memang apa ya istilahnya, segala upaya sudah kita usahakan. Memang langkah pertama yang dari Bawaslu selalu mengedepankan upaya pencegahan. Kalaupun sampai terjadi di luar apa yang sudah kita lakukan pencegahan, itu mungkin sudah melebihi dari istilahnya apa ya, di luar kontrol kita juga. Nah, dari situ kita menyadari bahwasanya keterbatasan SDM dan personel yang ada di Bawaslu itu sendiri. Makanya kita sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih dengan keberadaannya Elmasu untuk turut serta dan turut memperhatikan kondisi dinamika politik yang ada di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Apapun kondisinya, pilkada ini memang memilih untuk kita semua masyarakat Kabupaten Sidoarjo, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu kan, itu. Dari keinginan dan keinginan. Kalau dihitung di jumlah itu surat himbauan terkait netralitas kepala desa itu sudah kita buat, poster flyer yang kita pasang di kantor kelurahan, kantor desa, spanduk terkait permasalahan netralitas sudah kita pasang di kantor-kantor kecamatan. Tetapi ya kalau apa daya tangan tak sampai, segala hal yang terjadi itu mungkin di luar terlepas dari kontrol pengawasan kita. Tapi memang kita sangat mengharapkan masukan dari informasi dari masyarakat luas dalam upaya menciptakan pemilihan di Kabupaten Sidoarjo ini yang bermartabat dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas. Ini saja. Terima kasih. Saya sedikit tambah. Jadi ini kebetulan sudah saya upload terkait akun IG-nya dari BKP SDM bahwa pada hari Jumat 6 tanggal 6 bulan 9 2024 Bupati Ibu Hajah Eti Suryani mengambil sumpah dan melantik Budi Santoso SDMM sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo bertempat di lobi kantor Bupati Sidoarjo dengan disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Bapak Roni Wicaksono dan Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sidoarjo Ibu Sumini. Jadi ini sudah dilantik. Jadi sebenarnya saya berharap ini bisa untuk segera di-follow up kan. Sekalipun nanti kita juga akan memastikan kita akan melakukan audiensi, tapi kami juga berharap ada peran yang lebih aktif dari teman-teman yang di Bawaslu untuk mensikapi ini. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya kami ingin sedikit memberi masukan bahwa terkait dengan undang-undang pemerintah daerah di pasal 67 kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah itu meliputi diantaranya huruf C, yaitu mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang dimaksud dengan mengembangkan kehidupan demokrasi dalam ketentuan ini antara lain melakukan penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Itu yang di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Terus
Ada juga di pasal 133 Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Jadi kan jelas bahwa undang-undang itu mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan demokrasi, kehidupan demokrasi. Tapi fakta hari ini kita tahu sendiri kan, bahwa pengkondisian terkait suksesi dalam langkah memenangkan pilkada ini yang kami pandang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi pengkondisian itu sebenarnya sangat masif. Makanya ketika teman-teman di Bawaslu itu memberi himbauan atau memberi sosialisasi, kenapa itu tidak ditangkap sama mereka? Harusnya kalau pemerintah daerah itu konsekuen atau menjunjung hukum undang-undang yang ada, mereka yang OPD ataupun sampai tingkat kepala desa itu harusnya ketika diberi selebaran atau sosialisasi itu selesai, dia tidak akan melakukan upaya untuk menjadi tim ses atau menjadi jurkam atau yang lain. Tapi faktanya itu ada, dan benar dirasakan di masyarakat. Oh ini ada yang janji mau per RT diberi sekian kalau mengerjakan lain. Ini yang menjadi keresahan kami. Kenapa itu tidak bisa ditekan sih? Kenapa informasi atau rumor itu tersebar secara masif kan? Itu yang menjadi kesan kita kan. Peran serta dari perangkat PMSA atau ASN dalam rangka sudah diberi sosialisasi. Kenapa itu terkesan diabaikan? Itu yang menjadi keresahan. Itu yang kita takutkan adalah akan ada sebuah terjadi konflik ketika calon tunggal dengan daya dukungnya, dengan dukungannya itu melakukan hal-hal yang notabene menghiraukan hubungan itu, karena mungkin mereka punya pihak kan ini yang terjadi. Jadi yang terjadi kan kita interaksi dengan masyarakat itu terkesan kami yang peduli dengan proses ini itu terkesan dijadikan musuh kan gitu. Ini yang tidak baik dan ini yang tidak sehat kan gitu. Kalau ini dibiarkan akan terjadi jurang pemisah antara kami yang peduli dengan proses ini dan tim mereka atau pendukung mereka. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai proses pilkada atau proses demokrasi ini ada konflik gitu. Ada konflik yang pada akhirnya merugikan kita semua. Jadi itu Mas yang sudah saya tekankan. Sedikit menambahi Bu. Di samping saya ini sudah ada berbagai poster dan edaran himbauan dari Bawaslu tentang tolak politik uang, ada yang posko kawal hak pilih dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak dari Bawaslu yang sudah bertugas dan mensosialisasikan tentang demokrasi yang baik. Awal dari keresahan kami adalah saat ini demokrasi di Indonesia sedang terjadi penurunan. Salah satu tonggak yang paling penting dalam menjaga demokrasi salah satunya adalah Bawaslu dan KPU. Karena Bawaslu dan KPU adalah sebuah institusi yang dibentuk negara untuk mengawasi dan mengadakan pemilihan umum, yaitu yang menjadi cerminan dari demokrasi. Ketika kita masuk ke Kabupaten Sukoharjo,
pertanyaan kami sebenarnya dengan kenapa sih kami mau berkumpul di sini, terus kami meluangkan waktu yang seharusnya kami bisa merokok-rokok di pos kamling sambil ngobrol-ngobrol. Orang penting jadi ngurusin negara ini karena kita sudah jenuh, Pak. Tapi kami merasa ini harus karena kita semua punya anak-anak, Pak. Kita semua punya anak-anak generasi penerus yang mungkin nanti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan menggantikan kita duduk di sini, Pak. Bertukar pikiran seperti ini, berkomunikasi tentang demokrasi yang dulu dicita-citakan oleh para pejuang dan para pemikir serta pendiri negara ini. Wujud demokrasi kalau menurut kami Indonesia ini jadi kemajuan para wong liyane di Asia Tenggara ini orang yang sing negara demokrasi Indonesia ini negara demokrasi dhewe kan gitu. Ini sebenarnya jadi kemajuan di sini, Pak. Tapi ini yang kita hadapi sekarang dan kita harus menegakkan demokrasi ini. Faktanya demokrasi di negara ini pada hari ini terdegradasi. Dan itulah mengapa kami tidak mau berleha-leha di rumah. Kami datang ke sini tidak ada yang membiayai, tidak ada yang menyuruh Bapak Ibu. Karena murni bahwa kami ini ingin demokrasi tegak. Ya tentunya di lingkungan kami sendiri dulu. Saya ada di depan sana Pak dibagi, Pak. Jadi ya kemungkinan ingin menegakkan demokrasi dulu di lingkungan terkecilnya, termasuk di Kabupaten Sukoharjo ya. Saya salah satu menjadi pemilih yang nantinya pemilu kada 2024 diselenggarakan. Berangkat dari situ, Pak. Kami ini sudah mengikuti pemilu berkali-kali. Dan sebenarnya pelanggaran itu banyak terjadi dan bahkan mohon maaf ada aturan yang tadi disampaikan Mas Iwan, ada pelanggaran dan lain sebagainya, tapi itu tidak ditindak. Kami khawatir, Pak. Seandainya ada pelanggaran dan ada aturan, ini nanti akan menjadi hal yang biasa. Maka dari itu kami sampaikan ke Bapak Bawaslu sebagai salah satu penegak undang-undang pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini masif sebenarnya tadi disampaikan Bapak. Masifnya apa? Karena mempengaruhi. Dari tahun berapa pilkada dengan penuh kecurangan sebenarnya. Ada. Kalau kita amati di bawah, sebenarnya kami ini mendapat banyak sekali fakta ASN menjadi tim sukses atau terpaksa menjadi juru kampanye dan lain sebagainya. Tetapi kaitannya dengan seorang ASN ini ketika nanti dihadapkan kepada hukum formal yang mensyaratkan harus ada saksi dan bukti, ini yang akan menjadi kendala. Karena apa? Ya daripada aku dipecat, ya mending aku rasa jadi saksi loh, Mas. Daripada aku dipindahkan dulu, apa gue gelem pindah aku naik sudah emak. Itu sudah normal, Pak. Hal seperti itu pasti mereka sampaikan. Ya kita ketahui, mohon maaf, di sini banyak lulusan hukum. Saya pun sebagai masyarakat biasa kebetulan juga mendapat pendidikan hukum. Yang namanya saksi kan harus melihat mendengar sendiri. Seperti yang tadi, yang di medsos. Itu jelas Pak, ada Mas Sabto berdampingan dengan Bu Eti. Kami khawatir bahwa ini akun resminya Pemkab Sukoharjo, gitu. Ketika ada seorang ASN yang hadir dalam pertemuan itu, kami masyarakat biasa, Pak, kok dulu ada saksi Pak? Nah, Mas, aku tidak dipindahin Mas. Atau orang-orang yang mendapatkan PKH, bantuan dan lain sebagainya. Aku mengko dihilangi Mas, bantuannya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Kami terima kasih sudah ada edaran seperti ini.
Tetapi yang kami kritisi adalah undang-undang dibuat, aturan dibuat itu bukan untuk dilanggar, Pak, tetapi untuk ditegakkan. Di sini kami masih percaya kepada Bawaslu. Di sini kami sangat percaya kepada Bawaslu. Bahkan kami ini tolonglah anggap sebagai teman, sebagai rekan Bawaslu untuk menegakkan undang-undang demi anak cucu kita nanti, Pak. Kita tidak hidup selamanya, Pak. 10 tahun lagi mungkin Sukoharjo berbeda, Pak. Harapan kita lebih maju. Mungkin di desa Bulu nanti ada mall atau apa, itu harapan kita, Pak. Yang masuk bukan hanya Solo baru saja, kan begitu. Itu harapan kita semua yang duduk di sini. Maka dari itu, Pak, dengan keyakinan dari kita semua, demokrasi ini harus tegak, demokrasi ini harus berjalan sesuai semestinya. Maka dari itu kita awali dari hal-hal yang terkecil. Terima kasih. Terima kasih Mas Andika dan Mas Yuwan yang sudah menyampaikan hal yang menurut kami sangat luar biasa sekali ya. Memang dalam hal ini kami seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Dwi tadi, kami mengapresiasi dan sebenarnya hal ini yang kami harapkan ya, seperti itu. Jadi kita bisa saling berkomunikasi, kita saling bisa memberi info, itu kita bisa saling berkolaborasi lah terkait untuk menjaga agar demokrasi terutama di skup kecil kita di Kabupaten Sukoharjo ini bisa berlangsung sesuai dengan kalau istilah agama itu arwahnya atau marwahnya kan seperti itu ya. Itu memang keinginan kita bersama dan saya juga sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mas Andika tadi bahwa ini mungkin bukan buat kita ya, tapi buat anak cucu kita nanti dan itu sangat luar biasa ini. Berkali-kali juga sudah kita sampaikan bahwa meskipun yang kita lakukan ini mungkin tidak begitu berdampak sekarang, tetapi insya Allah bahwa yang kita lakukan ini meskipun cuma mohon maaf dengan air mineral dan seperti ini, tapi ini bisa membawa proses pencerahan juga kepada kami dan juga kepada yang lainnya. Ini juga ada medsos mungkin nanti yang akan upload ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan kalau kita lihat memang kami menyadari juga bahwa memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kami tahu. Hanya kami terkendala dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andika tadi. Karena Mas Andika selaku praktis hukum, saya tahu dia kok sebenarnya kan. Pasti tahu lah. Dari baca saksi itu bagaimana dan sebagainya. Tapi harus ingat Pak, mungkin bisa saya sampaikan bahwa dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu itu ada yang namanya proses penanganan pelanggaran perundangan lain, Pak. Di mana itu informasi yang disampaikan foto dan sebagainya itu bisa kami teruskan langsung ke KSN. Atau dalam hal ini karena KSN sudah selesai atau sudah bubar, maka ini akan kami sampaikan ke BKN tanpa ada sanksi. Misalnya ada video dan sebagainya itu langsung kami teruskan. Tetapi memang dalam proses itu kami tidak bisa meregister karena masuk dalam perundangan ASN, mungkin masuk dalam perundangan lain. Dan kalau kita flashback ke pilkada tahun 2020 kemarin, bahwa kami juga tidak kurang-kurang juga. Kita melihat ke 2020 kemarin aja ya, yang kita melihat ada dua paslon yang luar biasa sekali pertarungannya, bahkan selisih suara itu hanya kurang dari 10%. Kami juga sudah melakukan rekomendasi kepada ASN itu kalau dulu masih ada ASN kurang lebih 18 atau 20 orang yang kami rekomendasi. Termasuk juga Pak Agus Santoso pada saat itu menjadi sekda. Itu bisa dilihat di website kami. Dan kami juga memproses kepala desa, ada 3. Ada 2 kepala desa, itu kepala desa kalau nggak salah di daerah Bagi atau Gatak kemarin ya. Bagi sama 1 Mendosari. Jadi galangan tidak legal ya. Terus 1 kemudian ada yang menghalang-halangi pengawasannya seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya kami harapkan. Jadi kalau memang ada informasi silakan sampaikan kepada kami. Termasuk juga kami juga setiap laporan itu pasti kami terima Pak. Tetapi memang nanti kajian itu apakah masuk perundangan lain dan sebagainya itu nanti kan tetap ada kajian awal di kami juga. Tapi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang masuk dan informasi yang kami terima ini pasti akan kami tidak lanjuti. Jadi kami akan berkirim surat kepada Pemda terkait dengan yang di sini ya Pak ya. Itu nanti juga kami juga mohon juga teman-teman dari masuk untuk melakukan audiensi sehingga nanti mempunyai jawaban yang sama terkait dengan itu sehingga kita bisa sama-sama istilah itu padam itu apa yang terjadi ya seperti itu. Tapi memang
sekali lagi hal-hal seperti ini ya sebenarnya kami kasih informasi apapun silakan sampaikan kepada kami. Nanti kalau memang bisa kami tidak lanjuti karena memang dalam proses hukum formal seperti Pak Andika bicarakan itu memang tidak semudah kita untuk memproses itu. Kami Pak Andika Mas Iwan mungkin juga seorang aktivis aktif lah seperti itu, terhadap dasar-dasar berbawah Pak yang lain yang belum mengetahui terkait dengan hal itu. Makanya kalau misalnya ada misalnya ingin melapor dan sebagainya, mohon untuk itu dilengkapi kami secara formal material bisa seperti itu. Tapi kalau memang itu tidak ada informasi-informasi itulah yang memang kami butuhkan. Jujur saja kami juga tidak begitu aware terkait dengan ini. Bukan berarti tidak aware, tapi memang informasi yang ditutup kami tidak tahu. Tetapi insya Allah ini akan kami tidak lanjuti, termasuk juga hal yang lainnya. Dan kami harap bahwa teman-teman masa jangan segan-segan untuk berkomunikasi dengan kami terkait dengan hal itu, dengan tujuan seperti disampaikan oleh Mas Andika tadi, agar demokrasi itu menjadi lebih baik, agar demokrasi menjadi lebih berkualitas, agar demokrasi di Sidoarjo itu lebih bermartabat. Memang nanti bukan kita yang akan menikmati, bisa jadi anak cucu kita, bisa jadi bukan anak kita, mungkin cucu kita, sehingga nanti kedepannya bahwa demokrasi ini kita ini negara ini bukan warisan, tapi merupakan titipan gitu kan bahasanya para pejuang kita bukan warisan tapi titipan. Yang warisan kan kita akan menghabiskan tak senengnya Pak Dewi, tetapi titipan bahwa ini harus kita jaga, termasuk juga menjaga demokrasi. Saya kira itu cukup ya Bapak Ibu semua, karena ini juga sudah hari Jumat juga, jadi kami menurut kami sudah cukup. Tapi insya Allah ini nanti kami akan berkoordinasi untuk segera berkirim surat kepada Pemda. Mungkin itu ada sedikit menambah. Berarti bahwa poin-poinnya adalah kami kesini ingin mempertanyakan terkait surat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan yang kedua adalah _2020 adanya pemalsuan dasar hukum dalam panitia seleksi di nomor 06-Pansel.JPTP Sukoharjo _Romawi 5-2024. Poinnya selain ada apa yang di pasal 3 terkait bantuan-bantuan itu. Jadi kami berharap Bawaslu bisa follow up ini. Kami juga segera akan melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait. Jadi biar nanti kita dapat dititikkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita audiensi. Mungkin dari teman-teman ada tambahan mungkin sama sebenarnya. Saya kira cukup konten ya Mas Iwan dan teman-teman dari Masuk. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sudah keroyok Mas Andika lebih baik nongkrong di pos kafe ya Mas, bertutur kopi daripada ngurus negara gitu. Mungkin sama Pak sebenarnya. Jenuh kami juga jenuh, makanya kami duduk di sini karena kejenuhan kami itu kan seperti itu. Jadi informasi seperti ini ya, dan kalau bisa disampaikan pada rekan-rekan yang lain sesama aktivis dan sebagainya. Kalau semuanya ada informasi silakan informasikan kepada kami. Saya kira ini cukup ya. Dan ya, oh ya, kalau memang bapak-bapak ada yang mempunyai keinginan untuk menjadi pemantau, itu malah punya legal standing, bisa. Belum masuk Pak. Itu registrasi di KPU. Itu sampai dengan hari itu kan. Ya, saya kira itu dengan tidak kurang-kurangnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Masuk. Semoga apa yang kita lakukan sekarang itu akan memberi dampak kebaikan ke depannya nanti, meskipun mungkin bukan kita yang menerima atau kita yang mendapat hasil, tapi anak cucu kita. Bahwa negara ini bukan warisan, tapi negara ini adalah titipan dari anak cucu kita. Mungkin demikian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih semuanya Mas Andika, Mas Iwan, Mas Erwin dan bapak-bapak yang mungkin saya belum kenal. Bapak siapa ini?